Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Massa di sejumlah daerah menggelar aksi menolak putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Sejumlah warga menilai putusan MK beraroma nepotisme karena Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya Aska dan saya bersama... Hai, saya Nabila. Saya Rania. Dan saya Nuril. Halo semuanya. Semua dari kelas IT 4904, program studi Teknologi Informasi Telkom University. Nah, hari ini kita mau bahas topik yang kayaknya lagi deket banget nih sama kehidupan kita. Siapa sih yang belum pernah dengar kalimat tenang, ada orang dalam kok? Aduh, familiar banget tuh. Nah, tapi pertanyaannya, emang boleh gitu? Gimana sih Islam melihat hal ini? Nah, itu dia, makanya kita bahas tuntas hari ini. Yuk langsung. Oke, buat yang belum familiar, kita lurusin dulu ya. Nabila boleh tolong jelasin dulu nggak sebenarnya nepotisme itu apa sih? Oke, jadi nepotisme itu berasal dari kata Latin nepos yang artinya keponakan. Simpelnya sih, nepotisme itu praktik mengutamakan orang dekat, entah itu keluarga, teman, atau kenalan buat dapat posisi pekerjaan atau kesempatan tertentu. Bukan karena mereka kompeten, tapi karena mereka kenal sama yang punya kuasa. Nah, ini beda ya sama misalnya kamu rekomendasiin teman yang memang kompeten. Nah, itu tuh beda konteks. Bener banget, yang jadi masalah itu kalau rekomendasinya semata-mata karena hubungan, bukan karena kemampuan. Di Indonesia ini udah kayak budaya ya, istilah orang dalam itu udah biasa banget didengarnya. Iya, bahkan kadang dianggap wajar loh. Padahal dampaknya itu nyata banget. Orang yang lebih kompeten bisa tersisih gitu aja hanya karena nggak punya koneksi. Sedih sih kalau dipikir-pikir, udah belajar keras, persiapan mateng, kalah sama yang kenal orang. Nah, ngomongin soal ini, Islam tuh sebenarnya udah punya pandangan yang sangat tegas. Ada ayat yang langsung nyentuh soal ini di Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Wah, kepada yang berhak, itu kata kuncinya ya Ran? Itu, yang berhak itu bukan yang paling dekat sama bos, tapi yang paling kompeten dan layak, karena itu tuh amanah. Ada juga nih ayat yang bagus banget konteksnya di Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Ini tuh kisah putri Nabi Syuaib waktu ngomong ke ayahnya soal Nabi Musa. Bunyinya, wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Oh, jadi gitu ya, standar orang yang dipilih itu kuat dalam arti kompeten dan amanah, bukan karena saudara atau teman dekat. Nah, dua syarat itu, yang pertama ada al-qawi alias kompeten atau kuat, yang kedua ada al-amin alias bisa dipercaya. Itu standar Islam dari zaman Nabi. Nah, ada tuh hadis yang lebih gamblang lagi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengangkat seseorang karena rasa sayang atau hubungan antara keluarga, padahal ada orang lain yang lebih diridhoi Allah, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Berat banget ya kata-katanya, berkhianat kepada Allah loh. Nah bener, ini tuh bukan main-main. Nepotisme itu bukan cuma masalah etika profesional, ini masalah iman. Makanya penting banget buat kita sadarin dari sekarang, terutama kita yang bakal masuk ke dunia kerja. Nah, kalau ngomongin soal dampak nih, ini nyata banget loh. Yang pertama, ketidakadilan sosial. Orang yang udah kerja keras, belajar sungguh-sungguh, bisa kalah sama yang gak sekompeten dia, cuma karena faktor koneksi. Itu yang bikin frustasi banyak orang sebenarnya, merasa sistemnya gak adil. Terus yang kedua itu, kualitas lembaganya turun. Kalau posisi penting diisi orang yang kurang kompeten, hasilnya pasti nggak maksimal. Entah itu perusahaan, instansi pemerintah, atau bahkan organisasi kampus. Dan dari sisi Islam, ini tuh masuk kategori zolim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42 yang bunyinya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Yang paling bahaya itu nepotisme tuh menular. Satu orang masuk lewat jalur orang dalam,
nanti dia juga bakal lakuin hal yang sama buat orang-orang terdekatnya. Siklus ini terus berputar dan makin merusak sistem. Jadi ini bukan cuma soal satu orang, tapi soal budaya yang kita bangun bareng-bareng. Nah guys, sekarang kita mau bahas lebih dalam lagi nih. Gimana sih kita bisa ngenalin kalau suatu tempat atau situasi itu udah kena nepotisme? Soalnya kan kadang nggak kelihatan jelas ya. Bener banget nih. Nah, ada beberapa ciri yang bisa jadi tanda-tanda. Yang pertama, proses rekrutmen atau seleksi nggak transparan. Misalnya, lowongan kerja nggak diumumin secara terbuka. Atau tiba-tiba ada orang baru yang masuk tanpa proses yang jelas. Terus yang kedua, kualifikasi diabaikan. Orangnya jelas-jelas gak punya pengalaman atau kemampuan yang dibutuhkan, tapi tetap dipilih. Dan kalau ditanya kenapa, jawabannya muter-muter gak jelas. Yang ketiga, kesamaan nama keluarga atau hubungan personal yang mencolok. Ini yang paling jelas, satu kantor isinya saudara semua. Atau bos sama bawahannya ternyata tetangga lama atau teman kuliah. Nah, yang ini emang paling gampang kelihatan ya. Yang keempat, orang kompeten sering terlewat untuk promosi. Udah kerja keras, hasil bagus, tapi promosi terus dikasih ke orang-orang deket sama atasan. Ini bikin moral kerja tim jatuh banget. Dan yang kelima, budaya diam dan takut protes. Kalau di suatu lingkungan orang-orang yang gak berani ngomong atau komplain soal ketidakadilan, itu tanda-tanda bahwa nepotisme udah mengakar dalam. Karena yang berkuasa ya orang-orang dalam itu sendiri. Singkatnya gini, kalau kamu ngerasa kok yang dipilih bukan yang terbaik tapi yang paling dikenal, itu sinyalnya bahaya sih. Nah, setelah tahu ciri-cirinya, pertanyaannya, kita bisa ngapain? Apa yang bisa kita lakuin sebagai individu, apalagi sebagai muslim? Banyak sebenarnya. Yang paling pertama dan yang paling mendasar itu bisa mulai dari diri sendiri. Kalau kamu punya wewenang, entah itu di organisasi kampus, kepanitiaan, atau nanti di dunia kerja, kamu bisa pilih orang berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan kedekatan. Nah, itu tuh salah satu bentuk nyata dari amanah yang diajarkan Islam. Bener, karena kayak yang udah kita bahas tadi, Rasulullah SAW udah tegas banget soal ini. Mengkhianati amanah jabatan itu bukan perkara kecil loh. Nah, yang kedua, dukung sistem yang transparan. Kalau ada proses seleksi, dorong supaya ada kriteria yang jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan diem aja kalau lihat prosesnya tuh nggak beres. Yang ketiga, berani speak up dengan cara yang bijak. Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi caranya harus tepat, bukan menyebar gosip atau fitnah, tapi lewat jalur yang benar. Bisa lewat pasukan formal atau laporan internal atau jalur yang ada. Terus yang keempat, tingkatkan kompetensi diri sendiri. Ini tuh mungkin kedengarannya nggak langsung nyambung sih, tapi semakin kamu kompeten, semakin susah orang ngabaikan kamu, bahkan di sistem yang nggak adil sekalipun. Nah, dan ini juga bentuk ikhtiar dan diridhoi Allah. Dan yang terakhir, doakan dan ingatkan dengan hikmah. Kadang orang yang nepotisme itu nggak sadar kalau misalnya mereka itu salah. Mengingatkan dengan cara yang baik, itu juga dengan hikmah. Itu juga bisa bagian dari ikhtiar kita. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." Nah, jadi perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya dari sikap, dari pilihan, dari keberanian. Itu kita buat jadi adil. Oke, karena kita pembahasannya udah cukup panjang nih, sekarang saatnya kita simpulin. Nuril mau coba mulai? Boleh, jadi intinya nepotisme atau orang dalam itu bukan cuma masalah sosial. Ini masalah amanah yang Islam pandang sangat serius. Dan apa sih dampaknya kalau diabaikan? Ya, yang pasti yang pertama ketidakadilan, terus kemunduran, dan kezoliman yang terus berputar. Makanya sebagai generasi muda muslim, kita punya tanggung jawab, mulai dari hal kecil kayak nggak minta jalur orang dalam. Kalau misalnya kita nggak layak dan nggak ngasih jalur itu ke orang lain walaupun kita punya wewenang. Karena Allah udah ingetin kita di Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang bunyinya,
Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Keadilan itu perintah Allah. Jadi, yuk jaga keadilan. Mulai dari kita. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.